Selamat siang adik-adik yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kita dapat bertemu dalam kegiatan pemberian materi wawasan kebangsaan kepada adik-adik siswa-siswi SMA Negeri. Dalam pertemuan hari ini akan kita sampaikan materi wawasan kebangsaan terkait dengan dalam rangka masa pengenalan adik-adik di lingkungan sekolah bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sleman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya dan pangkat saya di sini Mayor Infantri Yakobus Toto. Jabatan sehari-hari saya sebagai Kepala Staf Kodim 0732 Sleman. Kita lanjutkan untuk materi ini, lanjut. Selanjutnya, dalam pertemuan hari ini saya akan menyampaikan. Pertama adalah landasan dalam pemberian materi wasbang ini. Di antaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 30 amandemen di situ dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pasal 9, di situ dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan sehari-hari dalam penyelenggaraan ketahanan negara. Yang selanjutnya, yang ketiga, adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Itu sebagai landasan saya memberikan wawasan kebangsaan kepada adik. Lanjut. Dalam hal ini akan kita sampaikan beberapa pengertian terkait dengan apa itu wawasan kebangsaan. Yang kedua adalah apa itu bela negara. Kita sampaikan adik-adik semuanya yang saya cintai. Dalam wawasan kebangsaan memiliki pengertian adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, apa itu bela negara? Bela negara di sini disampaikan. Akan kita sampaikan adalah suatu bentuk tekad wujud tindakan warga negara yang dilandasi oleh suatu kecintaan terhadap tanah air guna meniadakan setiap bentuk ancaman yang membahayakan tentang kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan negara itu sendiri. Ini menjadi pokok permasalahan. Kita lanjutkan. Lanjut. Selanjutnya akan kita sampaikan perkembangan akhir-akhir ini. Mulai terkait dengan perjuangan bangsa sampai perjuangan sebelum sesudah tahun 1900. Di situ dimulainya sejarah perjuangan bangsa untuk memberikan nilai-nilai semangat sampai pada perjuangan itu selalu gagal karena belum adanya suatu persatuan dan kesatuan. Ini yang menjadi pokok permasalahan. Namun pada masa pergerakan nasional telah timbul suatu bentuk kesadaran, mulai bangkitnya Budi Utomo, Serikat Muhammadiyah, pergerakan wanita, sampai organisasi usaha persatuan dan munculnya Sumpah Pemuda. Ini menjadi wujud kecintaan akan masa pengharapan masa kemerdekaan. Namun semuanya itu masih belum, sehingga muncul pemberontakan perlawanan terhadap penjajah. Saat itu Jepang dan
lahirlah proklamasi kemerdekaan sampai dengan sekarang. Ini kita lanjutkan. Selanjutnya akan kita sampaikan perkembangan situasi kondisi wilayah yang adanya tuntutan bagaimana keutuhan NKRI ini. Apakah akan ada ancaman? Kita sampaikan perkembangan situasi kondisi masih belum selesainya. Satu, yang kedua adalah globalisasi. Ini memberikan dampak lunturnya jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, kesadaran, kepercayaan terhadap Pancasila sudah mulai luntur. Permasalahan mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan demokrasi, dan mengatasnamakan lingkungan hidup. Munculnya korupsi, konflik horizontal yang ada di wilayah kita, di pulau-pulau. Begitu juga ancaman adanya narkoba. Yang adik-adik pahami di sini adalah kenakalan remaja. Kita lanjutkan. Pembenaran di Indonesia terhadap jaringan teroris ini sudah terpapar, merebak di mana-mana. Sehingga keutuhan NKRI terancam. Untuk itu diperlukan suatu visi, persepsi yang sama untuk menyikapi semuanya itu. Maka wawasan sejarah perjuangan akan arti pentingnya pembelaan negara serta dalam memperkokoh keutuhan NKRI. Saya sampaikan kepada adik-adik semuanya yang saya cintai. Kita lanjutkan. Kita lihat mengapa negara harus dibela. Yang pertama tujuannya karena satu, negara kita adalah titipan anak cucu kita. Apakah anak cucu kita masih bisa menikmati, masih bisa merasakan Nusantara ini? Yang kedua, karena kita kaya raya. Dengan kekayaan sumber daya alam negara kesatuan Republik Indonesia, kekayaan alam Nusantara, ini merupakan suatu bentuk ancaman. Yang ketiga adalah negara kita menghadapi berbagai bahaya. Adik-adik semuanya yang saya cintai, kita lanjutkan. Berbagai jenis bahaya yang kita alami, yang kita rasakan di sini. Yang pertama adalah mulai lunturnya rasa nasionalisme. Kenapa? Satu, munculnya sifat kedaerahan. Mementingkan daerahnya sendiri, mementingkan golongannya sendiri. Yang kedua adalah kepentingan kelompok golongan lebih ditonjolkan. Yang selanjutnya adalah kurangnya menghargai budaya nasional. Budaya nenek moyang kita sudah mulai ditinggalkan. Adik-adik semuanya yang saya cintai, ini juga berkembang dengan adanya praktek KKN. Ini merupakan bentuk suatu ancaman. Yang selanjutnya adalah ancaman disintegrasi bangsa. Yang kita lihat saudara-saudara kita menghendaki disintegrasi. Mereka melakukan suatu pergolakan, mengangkat senjata dengan tujuan ingin merdeka. Selanjutnya kita memberikan suatu pemahaman adanya ancaman asing. Dengan adanya era globalisasi ini muncul suatu bentuk ancaman dengan adanya perang modern. Apa itu perang modern? Perang dengan menggunakan pihak ketiga tanpa disadari, tidak melakukan invasi terhadap suatu negara. Namun hasilnya akan lebih dirasakan dahsyatnya.
Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah menghadapi dampak globalisasi. Banyak lembaga swadaya masyarakat bergerak mengatasnamakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokrasi, perkembangan IT yang tinggi. Ini suatu bentuk bahaya. Ya. Yang selanjutnya adalah narkoba dan terorisme. Jangan sekali-kali Anda mencoba, adik-adik mencoba adanya rasa itu narkoba. Jangan sekali, jauhi, tinggalkan rasa itu. Karena akan merusak. Selanjutnya kita lanjutkan. Beberapa tahapan dan perlu pemahaman ya. Dengan adanya perang modern tadi saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah infiltrasi. Infiltrasi itu merusak ya, berbagai lini dari segi politik. Semuanya dirusak, melakukan infiltrasi. Politik disusupi, ekonomi disusupi, ya, sosial budaya, ya, semuanya dirusak. Sehingga akan muncul rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya adalah mereka akan mengeksploitasi, ya, melakukan penggalangan, menentang aksi-aksi pemerintah, menentang kebijakan pemerintah. Itu semua adalah bentuk suatu ancaman. Perang modern. Yang ketiga adalah mereka akan mengadu domba antara A dan B. Ya. Ini hati-hati. Adik-adik semua harus perlu kita sampaikan, ya, pahami betul, ya, bentuk sel-sel perlawanan mereka yang ada di sekitar kita, yang ada di saudara-saudara kita. Selanjutnya mereka dengan jalan ya, hak asasi manusia, mereka melakukan pemberontakan bersenjata dan mereka melakukan invasi datang ke negara kita, ke Nusantara. Ya, dengan dalih hak asasi manusia. Ini merupakan suatu bentuk ancaman, bentuk suatu bahaya. Ya, adanya perang modern. Lanjut. Kita sampaikan perkembangan masyarakat dan generasi muda yang kita. Ya, yang pertama adalah munculnya ya, SARA. Suku, agama, ras. Mereka menyusupi, mereka melakukan infiltrasi ya, dengan bentuk-bentuk suatu permasalahan. Ya. Selanjutnya, ya, upaya pemisahan diri dari NKRI. Mereka melakukan pemberontakan di daerah. Yang selanjutnya, kita mengerti perkembangan di wilayah kita. Para siswa melakukan perkelahian, melakukan kegiatan kelitih pada malam hari. Pada waktunya di situ mereka harus belajar, harus berkumpul dengan orang tua. Selanjutnya mereka menggunakan mengkonsumsi narkoba. Jangan sekali-sekali mencoba. Selanjutnya berpenampilan yang aneh, yang tidak sesuai dengan karakter. Tidak berbudaya dengan cara berpenampilan, menggunakan anting-anting, rambut, bagaimana yang selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya juga muncul pergaulan bebas. Dengan perkembangan IT, kita bebas melihat, kita meniru. Ya. Munculnya juga geng-geng siswa, para pelajar. Antara siswa ini muncul geng. Dan mereka mudah terprovokasi. Begitu juga endingnya adalah premanisme. Ini bagian bentuk daripada perang modern. Ya, kita lanjutkan perkembangan akhir-akhir ini. Selanjutnya, apakah sebagai masyarakat dengan jiwa bela negara kita berupaya meningkatkan prestasi sesuai dengan profesinya? Untuk berbuat yang terbaik
secara sadar dan bertanggung jawab. Adik-adik semuanya yang saya cintai, ya, kita sebagai generasi muda, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Anda akan menjadi pemimpin. Anda akan menjadi sosok figur. Ya. Keberhasilan Anda ditunggu. Untuk itu, ya, Anda sebagai siswa, sebagai calon pemimpin, latih diri kita. Ya. Berbuat diri kita dalam bentuk bela negara. Implementasikan dalam suatu kegiatan, dalam suatu upaya bersikap, berperilaku. Satu, ya, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin yang lainnya. Dengan disiplin Anda akan berhasil. Untuk itu saya sampaikan, ya, Anda implementasikan dalam suatu kegiatan Anda sehari-hari. Anda sebagai siswa, ya, upayakan Anda berbuat yang terbaik untuk masa depan diri Anda sendiri, keluarga Anda. Ya. Kita lanjutkan. Aspirasi 5 unsur bela negara. Yang pertama adalah 1, cinta tanah air. Bentuk suatu ungkapan rasa bela diri terhadap tanah air. Kita harus mencintai. Bagaimana kita tidak mencintai tanah air kita sendiri? Apakah orang lain yang akan mencintai? Negara lain yang akan mencintai? Apakah kita akan dijajah oleh mereka? Selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Tinggalkan kepentingan-kepentingan kelompok. Tinggalkan ego pribadi. Mari kita bergandeng tangan. Isi masa depan kita yang positif. Selanjutnya, yakin akan kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan suatu bentuk karakter kepribadian bangsa Indonesia. Mulai meyakini akan adanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, bersatu, bermusyawarah untuk mencapai suatu keadilan. Ini selanjutnya memiliki kemampuan awal dalam berbela negara. Kita lanjutkan. Bagaimana NKRI akan tetap utuh? Bagaimana negara kita mampu bersaing utuh? Yang pertama, harus bercermin dari semangat Sumpah Pemuda pendahulu kita. Dengan meninggalkan ego daerah, mereka pendahulu kita bersatu, menyuarakan satu aspirasi. Selanjutnya, bertekad menyingkirkan perbedaan-perbedaan untuk tetap bersatu. Singkirkan perbedaan. Jangan dahulukan ideologi, kepentingan kelompok. Adik-adik semuanya, ya, bergandeng tangan dengan seluruh elemen bangsa. Adik-adik sesama siswa, jangan mau berantem, diadu domba antara siswa SMA ini, SMU ini, SMK ini. Perkembangan, saya lihat adik-adik semuanya, jamnya sekolah mereka bolos, mereka malah berantem di luar. Apakah suatu bentuk keinginan orang tua Anda datang dari rumah, berangkat ke sekolah dari rumah, datang ke sekolah hanya untuk seperti itu? Selanjutnya, ya, rapatkan barisan dan bergandeng tangan agar tumbuh persatuan dan kesatuan dalam menghadapi ancaman ini. Mari rapatkan barisan. Ya. Selanjutnya, mari kita memahami dan mengamalkan 5 unsur bela negara tadi. Adik-adik yang saya cintai, kita sampaikan juga,
Ya, mari kita meningkatkan wawasan kebangsaan agar tumbuh ketahanan nasional. Bagaimana ketahanan nasional itu akan tumbuh? Mulai dari diri kita. Apabila ketahanan diri kita kuat, ketahanan keluarga kita kuat, ketahanan lingkungan tempat tinggal kita kuat, maka akan kuat pula ketahanan nasional kita. Selanjutnya kita sampaikan, menolak segala bentuk hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter, jati diri budaya bangsa. Jangan mau hanyut dalam lingkungan yang merusak. Tadi disampaikan, kita akan berikan gambaran. Dengan pergaulan bebas, menggunakan narkoba, seks bebas. Apakah itu masa depan Anda? Ingat adik-adik, Anda ke depan akan menjadi seorang pemimpin. Saya menunggu cita-cita Anda. Harapan saya, Anda 20 tahun ke depan, Anda akan memimpin Sleman. Anda akan memimpin DIY. Anda akan memimpin bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah jangan jadi pengkhianat bangsa. Itu kita tetap yakin bersatu untuk negara kesatuan Indonesia. Selanjutnya kita sampaikan lagi lanjut next. Ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya dengan kegiatan ini, adik-adik semuanya yang saya cintai, Anda akan menjadi harapan daripada cita-cita orang tua Anda, cita-cita guru Anda, cita-cita Sleman, cita-cita DIY. Harapan saya, mari ketahui, kenal diri kita, kenali diri kita, kenali ancaman yang ada di lingkungan kita. Hindari semuanya itu. Saya minta Anda ke depannya bisa melaksanakan, dan saya yakin Anda adalah calon penerus kami, calon penerus Sleman. Itu aja, terima kasih. Demikian dari saya, semoga sedikit materi ini akan memberikan pengalaman Anda untuk menjadi